daerah Nagari Asam Kambalimo, Asam Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sejumlah warga yang melakukan penolakan terpaksa diamankan petugas kepolisian karena dianggap menghalangi proses eksekusi yang digelar Pengadilan Negeri Painan. Diketahui sengketa lahan seluas 3 hektar ini terjadi antara pihak penggugat Mawir dengan pihak tergugat Syamsir Chan. Dalam perkara ini, pihak tergugat tidak menerima proses eksekusi karena hasil eksekusi dengan nomor perkara 01 tersebut dimenangkan oleh pihak tergugat dan pihak tergugat sebelumnya telah melayangkan surat penangguhan eksekusi karena objek perkara masih dalam sengketa. Ini sangat saya sesali sekali. Eksekusi ini sangat tidak kooperatif sesuai dengan aturan-aturan yang ada kalau menurut hemat kami. Sebab di dalam eksekusi tadi itu tentu ada nomor yang kalah dan nomor yang menang. Tapi yang menang tadi itu seharusnya kan kami, bukan dia. Kalau nomor 1 gitu. Proses eksekusi ini tetap dilaksanakan dengan pengawalan ketat pihak kepolisian setelah pihak pengadilan membacakan surat perintah eksekusi. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Puluhan kios di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Takut kehabisan, ratusan emak-emak menyerbu operasi pasar minyak goreng. Langgar protokol kesehatan, tempat wisata anggur di Subang ditutup sementara pasca gelar konser dan viral di media sosial. Siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Bernadetta Ginting dan rekan saya Wilson Purba kembali menyapa Anda selama 2 jam ke depan. Informasi di segmen pertama kali ini seperti biasa akan dibawakan oleh rekan saya Wilson Purba. Selamat siang Wilson, ada informasi pilihan apa untuk pemirsa hari ini? Ya Deta, untuk pemirsa ini siang hari ini kami akan hadirkan informasi mengenai para pengusaha di berbagai daerah yang harus memutar otak karena saat ini harga minyak goreng masih tinggi dan juga langka di pasaran sehingga mereka tidak ingin menaikkan harga bahan makanannya dan juga tidak ingin memecat pegawainya. Lantas apa yang mereka lakukan untuk bisa bertahan di tengah pandemi? Selengkapnya dalam iNews siang berikut ini. Polisi berulang kali melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan tawuran di Makassar, Sulawesi Selatan. 2 kelompok warga dari Kecamatan Makassar dan Kecamatan Panakukang tawuran di Pasar Karuwisi. Warga tawuran dengan saling melempar batu dan diduga menggunakan anak panah untuk menyakiti lawannya. Warga yang tawuran pun bubar setelah lebih banyak polisi yang datang. Polisi mengejar pelaku tawuran hingga ke kawasan perumahan warga. Pelaku perang kelompok sempat membubarkan diri dengan melarikan diri. Setelah kami melakukan penyisiran, para pelaku tidak ada yang sempat untuk diamankan. Satu dari warga yang ada di jalan Karwis ini menjadi korban meninggal dunia. Akibat tawuran, meja dan kursi milik pedagang berhamburan di jalan karena dijadikan tameng saat tawuran. Beberapa waktu lalu akibat tawuran, 1 orang meninggal dunia karena tertancap anak panah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Puluhan pengemudi ojek online berkumpul di depan rumah salah satu warga yang menjadi konsumen di Desa Jadi Mulia, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mereka meminta pertanggungjawaban konsumen yang diduga melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan berkata kasar melalui pesan singkat di aplikasi. Setelah difasilitasi polisi serta perangkat desa, sang konsumen yang merupakan ibu-ibu akhirnya dipertemukan dengan para pengemudi ojol. Selanjutnya disepakati bahwa perselisihan paham tersebut selesai.
Jadi akhirnya dapat diselesaikan dengan kekeluargaan dan situasi dapat berjalan secara kondusif. Usai dipertemukan oleh petugas kepolisian dan perangkat desa, para ojek online dan konsumen tersebut akhirnya saling memaafkan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan kemasan minyak goreng di Ciracas, Jakarta Timur terbakar pada dini hari tadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena pemilik rumah tengah pergi merayakan Imlek. Kebakaran melanda sebuah rumah warga di wilayah Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur dini hari tadi. Api berkobar cukup hebat hingga melahap lantai 2 bangunan tersebut. Petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api lantaran rumah tersebut merupakan tempat penyimpanan ratusan karton minyak goreng kemasan. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran karena saat kejadian penghuni rumah sedang pergi merayakan Tahun Baru Imlek. Kalau yang dari saya lihat sih kayaknya dari bawah dulu sih, dari bawah sampai ke atas jadi ya. Oh, jadi dari lantai 1 dulu yang kebakar? Lantai 1 dulu. Sempet gede gitu apinya, Mas? Oh, gede banget sih. Damkar udah ada yang datang 3 ya, jadi pas kondisi dia datang udah mulai bisa ditanganin sih, cuma akhirnya besar lagi. Diperkirakan kerugian material akibat kebakaran mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Puluhan kios di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan ludes terbakar dini hari tadi. Para pedagang panik dan berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Meski tidak ada korban jiwa, diduga kebakaran ini menyebabkan kerugian miliaran rupiah. Kebakaran dengan cepat meluas di Pasar Sentral Sinjai di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Api menghanguskan puluhan kios sayuran dan permainan anak. Para pedagang yang sedang bersiap-siap berjualan panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang mereka. Tapi kobaran api dan cepatnya kebakaran meluas. Sejumlah pedagang yang tiba di lokasi hanya bisa pasrah. Petugas pemadam kebakaran dan warga sekitar berusaha mengisolir api agar tidak merembet ke kios pedagang lain. Meski tidak ada korban, kebakaran ini menyebabkan kerugian mencapai miliaran rupiah. Sebuah truk ekspedisi terguling di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat dini hari tadi. Diduga sopir mengantuk dan ketika petugas datang, pengemudi truk segera dibawa ke rumah sakit. Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat sempat tersendat pada dini hari. Pasalnya sebuah truk box dari perusahaan jasa ekspedisi terguling. Badan truk yang melintang menutupi setengah ruas jalan, menyulitkan kendaraan lain melintas. Petugas yang datang segera mengeluarkan barang di dalam truk agar mempermudah truk dievakuasi. Kan supir mengantuk, jadi mobil out control menabrak pohon di pinggir jalan. Nah, untuk sementara ini supir sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk ditindaklanjuti oleh tim medis. Ya. 2 mobil derek dikerahkan saat proses evakuasi truk. Pasalnya, petugas sempat mengalami kesulitan membalikan badan truk untuk dibawa ke unit kecelakaan Satlantas wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Diduga kehilangan kendali, pengemudi mobil sedan menabrak separator busway di Latu Menten, Grogol, Jakarta Barat. Kencangnya hantaman membuat pengemudi mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Mobil sedan dengan nomor polisi B1263UU ini ringsek di bagian depan usai menabrak separator busway di Jalan Latu Menten, Grogol, Jakarta Barat dini hari tadi. Kerasnya hantaman membuat sejumlah beton separator ini berhamburan. Kencangnya hantaman membuat pengemudi mobil mengalami luka serius sehingga harus segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Usai menghantam separator, posisi mobil sempat terbalik dan menutup seluruh ruas jalan Transjakarta. Dari Grogol mau ke arah pulang, dia orang Muara Karang. Lumayan kencang soalnya sampai kebalik. Soalnya sampai pecah radiator juga. Arah pembatas kebalik.
pengemudi kurang tahu kondisi itu. Lalu lintas di Jalan Latu Menten menuju Tambora sempat ditutup sebagian selama proses evakuasi mobil. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas Lantas Satwil Jakarta Barat. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Warga menghakimi pelaku begal di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku mencoba mengambil HP dan menganiaya warga yang sedang duduk di pinggir jalan. Seorang warga yang sedang bermain HP di depan tokonya tiba-tiba dilukai oleh orang tidak dikenal. Pelaku yang membawa parang mencoba merebut HP korban. Namun aksinya gagal dilakukan karena korban berteriak minta tolong. Warga yang kesal langsung menangkap pelaku dan mengikat tangannya, kemudian menghajarnya hingga babak belur. Sementara korban yang terluka akibat senjata tajam langsung dilarikan ke rumah sakit. Berdua sih, berdua. Yang satunya sebelah sana, dia berhenti di situ nunggu temannya, yang satunya langsung ke sana mau isinya. Dia langsung ngantem gitu aja, Pak? Langsung itu aja dari belakang dia. Korbannya siapa sih, Pak? Hah? Korbannya siapa, Pak? Yang jual beras, Pak. Oh, penjual beras. Penjual beras. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku. Namun ternyata rekan pelaku yang menunggu di ujung jalan kabur saat pelaku dihajar warga. Dan temannya yang nunggu di dekat itu agak jauh dari TKP, gitu pelaku udah mau ketangkap, temannya kabur. Akhirnya kita amankanlah bersama rekan-rekan ya, karena masa udah semakin lama semakin banyak. Alhamdulillah rekan-rekan Pokdar gabung dengan Blue Eagle ya, dan Barak Jaya. Dalam 1 bulan sudah 4 kali terjadi kasus begal di Kota Bekasi, Jawa Barat. Mirisnya pelaku kebanyakan masih berusia belasan tahun. Warga meminta agar polisi lebih sering berpatroli agar keamanan lebih terjaga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tidak terima anaknya ditendang dan diancam dibunuh oleh mertua, sang ayah menikam besannya sendiri. Korban tewas akibat luka parah di bagian dada. Korban bernama Legino, warga desa Kuala Indah, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, tewas setelah ditusuk pisau pada bagian dada oleh besannya sendiri. Pelaku emosi melihat kondisi anaknya Ismail yang juga menantu korban ditendang serta diancam dibacok. Permasalahan dipicu oleh ulah Ismail yang menggadaikan sepeda motor milik mertuanya senilai 1,6 juta rupiah karena kalah berjudi. Tak terima melihat anaknya dimaki oleh mertuanya, pelaku membalas dengan memukul dada sebelah kanan korban serta menusuknya dengan pisau belati. Nah, udah terjadi, tanggung jawab lah. Kata orang lari, apa aku lari? Tak ada anak aku lari. Di mana kata lain? Kau dapat pemadaman si BC, kau salah diri aku. Itu mana anak sontapnya barang baik. Siapa yang takut ke dia? Gara judi, Judi apa nyabu? Judi, Pak. Kan nyabu bisa disurin. Oh ya, waktu nggak ada yang tahu. Ada situ orang ramai. Kalau ada yang tahu kan nggak mungkin dia nggak dihalangi. Namanya pisu lah, ataupun parang. Tiba-tiba udah nikamkan. Pelaku telah diamankan di Mapolsek Indrapura untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang pencuri kepergok warga saat akan menjalankan aksinya di perumahan Hamparan Mulyo, Kota Jambi. Para pelaku yang membawa senjata tajam itu juga sempat mengancam warga. Rekaman CCTV di salah satu rumah warga ini merekam pencuri yang dikejar warga. Pencuri tersebut kepergok saat sedang beraksi di sebuah rumah kosong yang ditinggalkan oleh pemiliknya di perumahan Hamparan Mulyo, Palmerah, Kota Jambi. Selain terekam CCTV, pelaku yang berjumlah 4 orang dan menggunakan 2 unit sepeda motor itu juga terekam kamera seorang warga saat mengincar rumah korban. Para pelaku juga diketahui membawa senjata tajam. Sempat mengeluarkan senjatanya, Bu ya? Iya, Ibu, dia bawa tuh pegang gini ya, senjata dipegangnya. Itu pisau atau? Iya, pisau, kayaknya nampaknya kayak pisau gitu.
Dari hasil olah TKP kepolisian, belum ada kerugian yang diderita oleh korban. Sebelum melarikan diri, pelaku yang panik sempat mengancam warga saat akan menangkap pelaku. Untuk menakuti warga, terlepas itu ada atau tidak, masih kami dalami lagi. Dia terpergok oleh warga melakukan upaya pembelaan diri dengan mengancam, mengatakan ada senpi, sehingga warga dan masyarakat langsung panik dan menghubungi kami di Polsek. Namun setelah kami datang, pelaku sudah kabur. Polisi mengamankan rekaman video pelaku saat mengincar rumah korban dan memeriksa sejumlah saksi. Pemirsa, pipi seorang batita terluka karena terkena anak panah saat melintasi jalan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.